Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia di wawancara. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Agung Ya, Priambada, peserta Latsar kelompok 2 angkatan 24 CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari Latsar mengenai wawancara kepada ASN yang ada di lingkup Universitas Bangka Belitung terkait dengan core value ASN berakhlak. Nah, di sini seperti kita ketahui, ASN berakhlak itu adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun untuk pada saat ini wawancaranya akan berkenaan tentang loyal seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ke Pak Kurniawan, apakah menurut Bapak loyalitas itu di ASN? Contohnya apa seperti itu, Pak? oke, langsung dijawab. Terima kasih Pak Agung Priambada. Perkenalkan saya Kurniawan, Ketua Jurusan Perikanan Tangkap Universitas Bangka Belitung. Jadi terkait loyalitas itu apa? Loyalitas itu tentunya kita berdedikasi dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang pada intinya kita mengetahui aturan dan adanya kebijakan. Nah, dua hal ini yang harus kita pahami, aturan-aturan apa saja yang harus kita ikuti, kemudian kebijakan-kebijakan apa saja oleh pimpinan yang menjadi arahan yang tentunya tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Berarti kalau didefinisikan berarti penting ya Pak sebagai seorang ASN ini memiliki core value loyal ini ya. Iya, betul. Penting sekali. Oke. Kalau pengalaman Bapak sebagai seorang ASN di Universitas Bangka Belitung, apakah kalau Bapak melihat itu ASN itu sudah loyal atau masih tidak memiliki sifat loyal seperti itu Pak? Kalau di Universitas Bangka Belitung. Kalau diskalakan ya cukup lah ya, cukup loyal. Mhm. Uh, Dalam artian memang ada yang memang memiliki loyalitas tinggi dan memang ya biasa dinamika dalam apa namanya pemerintahan ya pasti ada yang kurang, Iya, sehingga kalau diambil rata-rata ya cukup lah, cukup loyal. oke. Nah, mungkin kan kita mungkin bahas lebih detail ya Pak. Biasanya kan yang ASN yang kurang loyal itu, nah menurut Bapak bagaimana caranya mereka agar eh, terbangun kembali loyalitas itu? Karena kan biasanya seiring dengan waktu, biasanya sifat loyal itu akan terkikis seperti itu Pak. Bagaimana, adakah cara agar rekan-rekan yang belum memiliki ataupun kurang loyal itu agar loyal sepenuhnya seperti itu Pak? Oke, caranya kalau saya beberapa kali memang yang mengalami penurunan itu tentunya kita kembali mendefinisikan ya, komitmen kita berada di sini sebagai ASN itu apa. Iya. Ya, nah peran kita itu apa di sini? Itu kita kembali lagi ke situ. Nah, kita sebagai dosen, ya kita sebagai pendidik, ya kita juga Hmm. sebagai peneliti di sini, ya hasil penelitian juga dipublikasikan ya kalau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kita kembali lagi ke tupoksi kita, komitmen kita di sini. Yang kemudian kita juga harus apa namanya kembali meningkatkan kebersamaan antar ASN. Yang terakhir ya yang perlu kita pahami adalah komitmen tadi, komitmen yang mana kita berlandaskan apa tadi itu peraturan, aturan ataupun kebijakan. Nah, kita Oke, pelajari lagi aturan apa, kemudian kebijakan apa saja yang menjadi kebijakan dari atasan yang harus kita ikuti. oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak, apakah ada tantangan dalam mengaplikasikan core value loyal ini Pak di ASN sebagai ASN di Universitas Bangka Belitung? Apakah ada tantangan dalam mengaplikasikan loyalitas ini? Ya, tentunya pasti ada tantangan ya.
Ada tantangan, terutama kalau di UBP sendiri kan perguruan tinggi baru, ya, bisa dibilang berbeda sistem dengan perguruan tinggi yang memang sudah settle, sehingga perlu ada apa namanya, penguatan dalam perjenjangan, ya, perjenjangan karir di sini harus kuat, ya, di mana ya memang ya seperti anak tangga lah, satu-satu naik, dan ya roda pasti berputar, ya. Nah, kebersamaan itu yang harus eh, dibangun dengan prinsip bahwa wah, suatu saat nanti ya berjenjang tadi, ya mungkin Iya, nanti Pak Agung nanti yang menjadi ketua jurusan yang menggantikan saya, dan pada saat itu ya tantangannya pasti berbeda. Nah, iya. tentunya dengan prinsip yang sama itu, tentunya semuanya bisa bisa saling memahami dan saling menghargai. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi, adakah saran dari Bapak terkait dengan loyalitas ini terhadap kami yang masih baru sebagai ASN agar tetap loyal dalam bertugas sebagai seorang ASN dosen di Universitas Bangka Belitung, Pak? Agar tetap loyal seperti itu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Hmm. roda itu pasti berputar, ya. Suatu saat sekarang saya sebagai ketua jurusan, saya pengambil kebijakan, ya entah berapa tahun lagi nanti Pak Agung yang menjadi pengambil kebijakan, ya tentunya itu ada masanya, ya ada masanya, dan di sini saya kira apa namanya, perlu perlu ada satu pemahaman sehingga loyalitas itu tetap terjaga. Eh, yang prinsipnya tadi, ya berdasarkan tentunya berdasarkan aturan dan kebijakan-kebijakan yang memang sudah diambil oleh pimpinan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas apa namanya jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Cukup luar biasa ya Pak, di mana ini sangat menginspirasi saya sebagai calon ASN di Universitas Bangka Belitung, sehingga kedepannya semoga saya dapat menjadi Bapak sebagai tauladan saya dalam memimpin seperti itu, sehingga saya dapat menerapkan sifat loyal ataupun uh, berorientasi pada pelayanan yang maksimal seperti itu Pak. Mungkin demikian sesi tanya jawab dengan Pak Kurniawan. Terima kasih banyak Pak sudah Oke, meluangkan sama-sama Pak Agung. waktunya. Semoga saya dapat seperti Bapak lah sebagai ASN yang berakhlak dalam bekerja seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Amin. Saya tutup. Ya, Wabillahi taufiq wal sukses hidayah. terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.